Selamat pagi. Kembali bersama saya Evangelis Inneke Wahyudi dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Halo, apa kabar rekan-rekan? Hari ini saya lagi motongin rumput di kebun, ya, pakai alat ini pemotong rumput tapi yang listrik ya. Nah, intinya adalah saya kewalahan nih, karena udah panjang-panjang banget kebunnya, ada rumput-rumput, ilalang, pohon-pohon ya udah berantakan banget. Jadi saya kewalahan. Nah, karena saya kewalahan maka saya udah manggil ya seorang tukang kebun untuk beresin kebun saya hari ini ya. Nah rekan-rekan, hari ini saya mau ngomong soal juru selamat ya. Nah apa itu juru selamat? Juru selamat adalah orang atau pihak pribadi yang bisa menyelamatkan kita pada waktu kita kewalahan. Nah dalam hal ini mungkin kebun ini cuma ilustrasi aja, tapi intinya adalah saya mau ngomong soal juru selamat dari perbudakan dan kutuk dosa ya. Karena kita kewalahan sebagai manusia dalam menghadapi kutuk dosa, karena kita udah berbuat dosa kan, kita bisa aja janji nggak berbuat dosa lagi, bisa. Masalahnya yang udah terjadi gimana? Gimana dengan dosa yang udah pernah kita lakukan ya? Di masa depan mungkin kita berjanji nggak akan berbuat dosa lagi. Kalau bisa, good luck aja deh. Tapi kalaupun kita udah berjanji nggak akan berbuat dosa lagi, yang udah lewat gimana yang udah kita kerjakan? Karena firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Elohim adalah hidup kekal di dalam Yesus HaMasyiah. Nah jadi rekan-rekan, kita yang udah kewalahan dengan dosa, karena kita bisa aja berjanji gak mau berdosa lagi, tapi yang udah terjadi gimana? Sementara dosa kita yang udah terjadi, yang udah kita lakukan, itu menghadiahi kita ya, firman Tuhan berkata apa? Bahwa upah dosa adalah maut ya. Artinya apa rekan-rekan? Kita tetap kewalahan, tetap kita butuh juru selamat untuk menyelamatkan kita dari dosa yang udah pernah kita lakukan ya. Nah oleh karena itu rekan-rekan, kita butuh juru selamat ya. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus HaMasyiah mati di atas kayu salib itu bukan karena dia lemah, tapi karena apa? Karena memang harus ada yang membayar dosa kita yang adalah maut. Oleh karena itu maut, Injil berkata, Injil yang asli ya, Anda jangan baca Injil yang dipalsukan, Anda baca Injil yang asli, Injil yang dimiliki oleh orang-orang Nasrani ya, oleh orang-orang Kristen. Dikatakan bahwa upah dosa adalah maut, betul ya. Tetapi firman Tuhan juga berkata bahwa Tuhan Yesus HaMasyiah pada waktu dia di atas kayu salib, dia berkata apa? Sudah selesai ya, tetelestai. Artinya apa? Lunas, terbayar. Tapi dia masih hidup loh, karena dia masih bisa berkata tetelestai. Artinya apa rekan-rekan? Tuhan Yesus HaMasyiah tidak mati di atas kayu salib oleh karena dia dibunuh oleh manusia, atau karena maut, atau karena dosa ya. Dia belum mati waktu dia berkata sudah lunas terbayar. Pada waktu setelah dia berkata lunas terbayar, baru dia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan jiwaku. Jadi artinya apa? Dia nggak mati dibunuh, dia mati karena dia menyerahkan hidupnya untuk kita ya. Setelah dosa-dosa itu atau kutuk maut lunas terbayar ya. Jadi sekali lagi rekan-rekan, Yesus HaMasyiah beda dengan tokoh-tokoh lain, dengan nabi-nabi biasa ya, manusia biasa beda. Karena apa? Pada waktu dia disalib menebus dosa manusia, dosa saya dan dosa Anda, dia nggak mati disalib karena dia dibunuh atau disalib, tapi dia mati mengebuskan nafas terakhir karena dia menyerahkan nyawanya untuk saya dan Anda ya. Jadi rekan-rekan, hari ini kalau Anda kewalahan dengan dosa, dan saya yakin semua orang kewalahan dengan dosa, jadi hari ini Anda butuh juru selamat. Anda terima Tuhan Yesus HaMasyiah sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi Anda. Itulah yang namanya juru selamat ya. Kayak kebun saya ini, saya segera akan menerima atau apa ya, akan kedatangan juru selamat ya, yang akan menyelamatkan saya dari kebun saya yang gondrong ini rekan-rekan ya. Kalau soal kebun saya bisa, juru selamat saya bisa manusia, tukang kebun, ahli kebun ya. Tapi kalau untuk dosa, Anda butuh juru selamat yang adalah Tuhan sendiri. Karena nggak ada manusia yang bisa bebas dari dosa ya. Yang bisa hanya apa? Yang bisa hanyalah Tuhan
Elohim yang menjelma menjadi manusia. Tuhan gua bisa menjelma jadi manusia. Kalau Tuhan Anda nggak bisa, sudah saatnya ganti Tuhan ya. 2024, 2022 ganti Tuhan ya. Jangan nunggu 2024. 2022 ganti Tuhan. Karena Anda butuh Tuhan yang maha kuasa ya, bukan yang cemen ya. Jadi kalau Anda nggak bisa punya juru selamat, mungkin dalam ajaran agama Anda nggak ada juru selamat, saatnya Anda pilih juru selamat. Pilih Tuhan Yeshua HaMashiach. Dia adalah juru selamat yang bisa membebaskan saya dan Anda dari kutuk dan dari hukuman dosa yang adalah maut. Terima Tuhan Yeshua HaMashiach sekarang. Bapa Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach memberkati saya dan Anda dan kita semuanya. Haleluya. Amin. Ya. Oke, halo rekan-rekan, shalom shalom. Selamat pagi. Dan pada pagi hari ini Anda bisa lihat ya, juru selamat saya untuk kebun udah datang dan udah beresin kebun saya ya. Jadi kemarin saya kerepotan mau beresin kebun, ada yang bantuin saya. Nah demikian juga dengan hidup kita ya, hidup Anda, hidup saya. Anda kalau kewalahan, dan saya yakin pasti kewalahan ya, dalam perjuangan kita melawan dosa, melawan kutuk. Tapi ada juru selamat ya yang senantiasa mau untuk membantu kita ya, dan namanya adalah Yeshua HaMashiach ya. Dia adalah jalan dan kebenaran, dia adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Oke rekan-rekan, jadi kalau Anda lihat ya, ini ada bekas potongan ranting-ranting pohon-pohon ya. Bukan cuma ranting loh, pohon juga loh. Ada beberapa pohon yang dirobohin akhirnya ya, dipotong. Nah ini udah beres semuanya. Memang masih berantakan kelihatannya sama hidup kita. Pada waktu pertama-tama juru selamat beresin kita juga pasti kayaknya berantakan ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalau udah ada hujan, udah ada matahari, ya udah ada panas, ada hujan, ada angin, maka ini akan bersih dengan sendirinya ya rekan-rekan ya. Demikian juga dengan hidup kita ya. Pada waktu kita menerima juru selamat, maka nanti ada Roh Kudus yang akan membereskan hidup kita ya. Nah rekan-rekan semuanya, hari ini kebun saya ini adalah bukti ya. Kalau kita mungkin aja kewalahan, tapi kalau kita punya juru selamat, ada orang yang bisa bantuin kita, maka pasti akan beres ya. Karena pada waktu kita nggak sanggup, ada orang yang lebih hebat dari kita, yang lebih bisa dari kita untuk bantu kita. Demikian juga dalam perjuangan kita, dalam kehidupan ini, ada juru selamat yang rela banget dan mau banget
untuk menyelamatkan kita, untuk menolong kita ya. Karena dia sangat mengasihi saya dan Anda. Jadi nggak usah khawatir ya. Percayakan hidup kita kepada Juru Selamat. Karena dia adalah pencipta kita ya. Dia adalah Yahweh Sang Putra yang telah menciptakan kita. Kita diciptakan oleh karena firman-Nya. Jadi bukan cuma manusia biasa. Dia adalah Yahweh sendiri ya. Sang Putra yang siap untuk menolong saya dan menolong Anda. Jadi kalau hari ini hidup kita kewalahan, percayakan hidup kita ke tangannya Sang Juru Selamat, Yeshua HaMashiach ya. Bukan cuma orang, bukan cuma nabi, tapi adalah pencipta kita ya. Kita pun diciptakan oleh karena firman-Nya. Jadi rekan-rekan, hari ini saya mengingatkan teman-teman, kalau hidup Anda kewalahan, panggil Juru Selamat ya. Karena dia yang siap untuk menolong saya dan Anda membereskan hidup kita. Karena pada waktu kita nggak sanggup lagi, dia sanggup ya. Pada waktu kita nggak bisa, dia bisa. Jadi percayakan hidup kita kepada dia, serahkan hidup kita dalam tangannya. Karena dia adalah Yeshua HaMashiach, Sang Juru Selamat kita. Oke. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.